Pak Hasan. Waalaikumsalam. Nah, udah dengar. Pak Hasan dari mana, Pak Hasan? Dari Payakumbuh, Pak. Oh, dari Pekumbuh dekat ini ya. Ya, Di mana Pekumbuhnya? di SMA Islam Raudatul Jannah, Kota Payakumbuh, Pak. Oh, kata Pekumbuh ya, Roda Terjanda SMA Islam ya. Pak Hasan tamatan mana dulu S1? Tamatan IAIN Mamunjol Padang, Pak. Iya, Atas tarbiyah. ya terbiah ya. Ya. Hmm. Baik Pak Hasan, kita ujiannya di bidang apa? Di bidang profesional ya. Jadi saya ingin nanti menguji kemampuan Pak Hasan menguasai materi yang sudah dibuat di RPP ya, dari PP. Pak Hasan di RPP-nya buat materi tentang apa? Materi tentang pernikahan dalam Islam, Pak. Materi PAI kelas Pernikahan 12, kelas 12. pernikahan dalam Islam. Ya. Apa saja yang dibahas itu Pak Hasan? Untuk pertemuan pertama, konsep-konsep pernikahan mulai dari pengertian nikah, kemudian dalil-dalil tentang pernikahan, kemudian yang ketiga hukum-hukum pernikahan, kemudian ada rukun-rukun pernikahan, kemudian rukun dan syarat ya. Yang dilarang. Ya. Rukun dan syarat ya. Kemudian ya, pernikahan yang dilarang ya. Ya, pernikahan yang dilarang. Ini satu pertemuan nih Pak Hasan? Iya Pak, satu pertemuan. Berarti berapa menit nih? 50 menit kalau 2 jam. Iya, bisa 50 menit. Sampai ya materi ini ya. Maksudnya menurut saya tuh luas gitu. Bisa. Iya. Iya, itu makanya yang itu aja dulu Pak, yang artinya yang konsep-konsepnya aja dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya baru membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Nanti ada tentang perceraian, talak. Oke. Ya. Ya. Berarti ini PP yang pertama ya. Kalau PP yang kedua? RPP yang kedua materi RPP keduanya tentang RPP yang kedua tentang hak dan kewajiban suami istri. Oh. Ya. Nah, usul bagaimana kalau sistematis Pak Hasan? Sistematis maksudnya setelah pernikahan baru perceraian gitu. Atau ya boleh. Hak dan kewajiban suami istri dulu ya, nanti baru ya perceraian. Oke. Bagus. Lupa ya. Jadi untuk tentu ada timbul hak dan kewajibannya. Oke. Ya, dan nanti pembahasannya tentang kemudian baru perceraian. Zihar. Ya, ada huluk nanti kan? Ya, zihar ya. Oke. Oke, Pak Hasan, di pengertian dulu kita bahas satu ya, Pak Hasan ya. Pengertian Pak Hasan, pengertian yang diambil apa itu? Yang dipakai? Pengertian nikah. Ya. Tentu kita memberikan definisi, biasanya kan kita mulai dari segi bahasa kan. Kalau dari segi bahasa kan berasal dari bahasa Arab yang artinya berkumpul, ikatan. Sedangkan menurut istilah itu nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram sebagai suami istri yang adanya hak dan kewajiban. Itu yang menimbulkan definisi yang saya ambil, Pak. Ya. Itu definisi itu diambil dari mana, Hasan? Itu dikutip dari buku PAI kelas 12. Oh gitu. Jadi memang dari buku cetaknya di pedoman ya. Iya. Oke. Itu pengertian. Kalau dalilnya ada diantaranya dalam surat Ar-Rum umpamanya. Iya. Kemudian ada juga hadis. Ya. Hadis. Bisa sebutkan ayatnya dan hadisnya? Di antaranya surat Ar-Rum, ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan An khalaqakum nak. Hah? An khalaqakum. Ya, ulang lagi, Pak. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kemudian kalau ada dalil berdasarkan hadis diantaranya itu ya maksyaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddul lil basar. Ya. Oke, cukup itu pedomannya dari buku cetak tadi ya. Iya. Buku cetaknya tadi. Ini lagi untuk pengayaan materi Pak Hasan ambil dari referensi lain atau tidak? Oh iya, ada juga, Pak. Ada juga ya. Dari mana biasanya? Umpamanya ada buku fikih dari MA kan untuk memperkaya kesanahnya. Ada buku fikih. Karena materi tentang pernikahan ini kan materi aspek fikih. Jadi dilihat juga buku fikih yang dipelajari oleh madrasah gitu kan, karena yang di madrasah itu lebih lengkap saya lihat gitu. Oh iya. Ya. Oke. Berarti begitu juga di hak dan kewajiban ya. Jadi kalau materinya Pak Hasan menguasai enggak tanpa melihat teks, melihat buku gitu. Misalnya dalil tadi. Dalil tadi. Sebagian ya. Oke, sebagian. Pak Hasan berapa lama ngajar? Ngajar sejak tahun 2011, Pak. Oh, udah lama juga ya, udah lama ya. Ya, maksud saya tentu materi-materi yang kita ajar harus kita kuasai gitu ya. Harus kita itu apa idealnya kan? Maksudnya kita kuasai itu maksudnya kan supaya di dalam ketika kita mengajar itu kita tidak bolak-balik melihat referensi dan tentu akan menghabiskan waktu gitu ya, tapi untuk pedoman nggak apa-apa kan, tapi kuasai materi terutama dalil yang kita pakai. Oke, Pak Hasan, ilmu ini kan anak nanti sikap apa yang ingin Pak Hasan apakan ke anak, yang ingin diaplikatifkan ke anak dari pernikahan ini. Maksudnya kan dia sekolah baru itu kan? Iya. Apakah di bidang keilmuan saja dulu, atau bagaimana dalam supaya anak itu lebih mengetahui gitu? Iya. Berarti ini tujuan pembelajarannya Pak ya, dikaitkan dengan tujuan pembelajarannya. Ya, kalau tujuan pembelajaran secara spiritualnya tentu siswa diharapkan ya menyadari akan pentingnya pernikahan, adanya hukum-hukum pernikahan di dalam Islam, ada tata caranya. Ini ada di aturan Islam, ini harus diyakini oleh siswa nih. Ini untuk spiritualnya. Untuk sikapnya itu dia menyadari dengan sikap dan tingkah laku bahwasanya orang yang menikah itu kalau dia sudah bersama suami dan istri ada semacam kesadaran supaya dia bisa memakluminya, karena hubungan antara laki-laki dengan perempuan kalau sudah ada akad nikah itu sudah halal ya kan. Jadi sikapnya itu tentu dia menyadari bahwasanya hubungan laki-laki dan perempuan kalau sudah nikah sudah halal umpamanya. Iya, artinya kan aspek keilmuan ya. Aspek keilmuan baru kan. Dan itu misalnya kalau pernikahan itu kan harus dengan akad yang sah gitu ya. Dengan akad yang sah. Kalau belum akad, tentu anak tidak boleh melakukan pernikahan, hubungan suami istri kan sebelum akad gitu. Baik, jadi kan belum ada aspek
sikap yang aplikatif di sini kan, karena dia masih sekolah gitu kan. Iya, masih sekolah. Masih sekolah gitu kan. Cuma sikap-sikap yang tidak boleh dilakukan berarti ya bisa saja jangankan hubungan suami istri, berpacaran saja tidak boleh misalnya kan. Ya pacaran mungkin kan. Nah, itu kan sikap-sikap yang perlu ditampilkannya, ditonjolkannya, dilakukannya sebelum melakukan pernikahan. Nah, itu kan bisa ya. Maksud saya tuh ya ilmu kan harus disertai dengan perbuatan. Iya, ya. Ilmu disertai dengan perbuatan, dan perbuatan itu tentu harus ada aturannya kan. Aturannya. Baik Pak Hasan, tadi barangkali sudah oke nih sekira, sebab ada pengayaan materi juga di luar buku pedoman ya, buku fikih. Iya. Nah, ini juga tentu sudah memperkaya referensi ya. Cuma saja nanti di pelaksanaan pernikahan di sini kan, pelaksanaan pernikahan itu harus ada rukun syaratnya, ada wali gitu ya, ada saksi gitu ya, ada wali dan saksi. Nah, mungkin di situ bisa diperkaya dengan video-video pernikahan ya, untuk apa itu wali, tugas wewenangnya, saksi gitu juga ya, saksi. Dan apa bukti saksi, itu, dan bisa diperkaya dengan video-video pernikahan gitu ya. Oke Pak Hasan, saya kira tentang hak dan kewajiban tentang perceraian, Pak Hasan sudah membuat RPP-nya sudah komprehensif seperti tadi ya. Ya. Baik Pak Hasan, saya ingin mengetahui baca tulis Al-Qur'annya lagi ya. Baca tulis Al-Qur'annya. Boleh membaca dulu atau menulis juga boleh. Membaca satu surat Al-Qur'an, satu baris saja. Surat apa Pak? Surat terserah apa Pak Hasan. Terserah suratnya. Satu baris gak panjang saja. Al-Baqarah juga boleh. Ya. Al-Baqarah juga boleh. Ya. Dari awal. Yang panjang itu yang nomor 2 kali ya. Nomor 2 lah. Halaman nomor juga. Halaman nomor 2. Ya, halaman 2. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi. Tartil saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Oke. Cukup Mbak. Cukup Pak Hasan? Cukup ya. Cukup. Menulis lagi Pak Hasan. Menulis, tolong di kertas lembar. Ingin melihat tulisan Pak Hasan ya. Iya karena udu, iya karena sta. Iya karena udu, iya karena sta. Iya karena udu, iya karena sta. Iya. Lanjut tinggal di apa kaitan jujur dengan iman.